Pernahkah kamu bertanya, kenapa hal-hal sederhana yang kita alami setiap hari bisa terjadi? Mengapa kita ikut menguap saat melihat orang lain menguap? Kenapa burung bisa bertengger di atas kabel listrik tanpa tersengat? Atau kenapa hujan memiliki aroma yang begitu khas? Di balik semua itu, ada penjelasan ilmiah yang jauh lebih menarik daripada yang kita bayangkan. Dalam video ini, kita akan membahas 10 fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Selamat datang di Mistora, mari kita mulai. Pernahkah kamu ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu sama sekali tidak merasa mengantuk. Fenomena ini berkaitan dengan mirror neuron, yaitu jaringan saraf di otak yang aktif saat kita melakukan suatu tindakan maupun ketika melihat orang lain melakukannya. Sistem ini membantu manusia memahami emosi dan membangun empati. Karena itulah kita sering ikut merasakan apa yang dialami orang lain, termasuk saat mereka menguap. Menariknya, kita lebih mudah tertular menguap dari keluarga atau teman dekat dibandingkan orang yang tidak kita kenal. Jadi, menguap bukan sekadar tanda mengantuk, tetapi juga bukti bahwa otak manusia memang dirancang untuk saling terhubung. Kalau otak bisa membuat kita ikut menguap hanya karena melihat orang lain, bagaimana dengan listrik? Fenomena berikutnya mungkin sering kamu lihat setiap hari, tetapi alasannya jauh lebih menarik daripada yang kamu kira. Pernahkah kamu melihat burung bertengger di atas kabel listrik, padahal kabel tersebut membawa arus listrik bertegangan tinggi yang bisa sangat berbahaya bagi manusia? Lalu, kenapa burung tidak tersengat? Banyak orang mengira tubuh burung kebal terhadap listrik. Padahal, kenyataannya bukan begitu. Listrik hanya akan mengalir jika memiliki jalur dari tegangan yang lebih tinggi menuju tegangan yang lebih rendah. Saat seekor burung hanya berdiri di satu kabel, kedua kakinya berada pada tegangan yang sama. Karena tidak ada perbedaan tegangan, hampir tidak ada arus listrik yang mengalir melewati tubuhnya. Namun, jika burung menyentuh dua kabel dengan tegangan berbeda, atau menyentuh kabel dan tiang yang terhubung ke tanah secara bersamaan, arus listrik akan melewati tubuhnya dan bisa berakibat fatal. Jadi, burung bukan kebal terhadap listrik. Mereka tetap aman karena tidak memberikan jalur bagi arus listrik untuk mengalir. Listrik ternyata mengikuti aturan fisika yang sangat sederhana. Fenomena berikutnya juga tidak kalah menarik. Hampir setiap hari kita melihatnya di dalam gelas minuman, tetapi jarang benar-benar memikirkan alasannya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap kali memasukkan es batu ke dalam minuman, es selalu mengapung di permukaannya? Sekilas hal itu terlihat biasa, namun sebenarnya sebagian besar benda padat justru akan tenggelam ketika dimasukkan ke dalam cairan. Lalu, kenapa es berbeda? Saat air membeku, molekul-molekulnya membentuk susunan yang lebih renggang dibandingkan ketika masih berbentuk cair. Akibatnya, volume es menjadi lebih besar meskipun masanya tetap sama. Karena volumenya bertambah, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air cair. Itulah sebabnya es dapat mengapung di permukaan. Fenomena ini ternyata sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jika es tenggelam, danau dan lautan akan membeku dari dasar ke atas. Akibatnya, banyak makhluk hidup di dalam air akan kesulitan bertahan hidup saat musim dingin. Jadi, kebiasaan sederhana melihat es mengapung ternyata merupakan salah satu alasan kehidupan di bumi bisa terus berlangsung. Bukan hanya air yang menyimpan keunikan luar biasa. Fenomena berikutnya juga sering kita alami, terutama saat hujan pertama turun. Mungkin kamu pernah mencium aromanya, tetapi tahukah kamu dari mana sebenarnya aroma itu berasal? Pernahkah kamu mencium aroma khas saat hujan pertama turun setelah cuaca panas? Banyak orang mengira aroma itu berasal dari air hujan, padahal kenyataannya bukan begitu. Aroma tersebut dikenal dengan nama petrichor, yaitu wangi alami yang muncul ketika tetesan hujan mengenai tanah yang kering. Saat cuaca panas, tumbuhan melepaskan minyak alami ke permukaan tanah. Di saat yang sama, bakteri yang hidup di dalam tanah menghasilkan senyawa bernama geosmin. Ketika hujan mulai turun, tetesan air menghantam permukaan tanah dan melepaskan partikel-partikel kecil yang membawa geosmin serta minyak alami itu ke udara. Partikel inilah yang kemudian terhirup oleh hidung kita dan menghasilkan aroma hujan yang begitu khas. Menariknya, hidung manusia sangat peka terhadap geosmin. Bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, kita tetap mampu mengenali aromanya. Jadi, aroma hujan yang kita sukai sebenarnya bukan berasal dari air hujan, melainkan dari tanah yang bernapas setelah lama menunggu datangnya hujan. Alam selalu punya cara yang menarik untuk bekerja. Namun tidak semua fenomena terjadi di bumi. Saat kita berada ribuan meter di atas langit,
ada kebiasaan yang juga sering kita alami tanpa menyadari alasan ilmiahnya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa lampu di dalam kabin pesawat sering diredupkan saat lepas landas atau sebelum mendarat? Banyak orang mengira tujuannya agar penumpang bisa lebih mudah tidur atau merasa lebih nyaman, padahal alasannya berkaitan dengan keselamatan. Saat kondisi kabin menjadi lebih gelap, mata kita memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan cahaya di luar pesawat. Proses ini disebut adaptasi terhadap gelap, yaitu kemampuan mata meningkatkan sensitivitasnya ketika berada di lingkungan yang minim cahaya. Jika suatu saat terjadi keadaan darurat dan penumpang harus segera dievakuasi, mata yang sudah beradaptasi akan lebih cepat melihat jalur keluar, lampu darurat, maupun kondisi di luar pesawat. Dengan begitu, proses evakuasi bisa berlangsung lebih cepat dan lebih aman. Jadi, lampu kabin yang diredupkan bukan sekadar untuk menciptakan suasana nyaman, melainkan bagian dari prosedur keselamatan yang telah diterapkan oleh maskapai di seluruh dunia. Kita sudah melihat bagaimana sains bekerja di dalam pesawat. Sekarang, mari kembali ke alam. Fenomena berikutnya hampir selalu kita lihat saat hujan turun, tetapi hanya sedikit orang yang tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Pernahkah kamu melihat kilat menyambar, tetapi suara petirnya baru terdengar beberapa detik kemudian? Banyak orang mengira keduanya terjadi pada waktu yang berbeda, padahal sebenarnya kilat dan petir muncul hampir secara bersamaan. Perbedaannya terletak pada kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Cahaya bergerak dengan kecepatan sekitar 300 juta meter per detik, sehingga kilat hampir seketika sampai ke mata kita. Sementara itu, suara hanya merambat sekitar 340 meter per detik di udara. Karena jauh lebih lambat, suara petir baru terdengar beberapa saat kemudian. Semakin lama jeda antara kilat dan suara petir, berarti semakin jauh pula lokasi sambaran petir dari tempat kita berada. Itulah sebabnya, menghitung selisih waktunya bahkan bisa digunakan untuk memperkirakan jarak petir. Jadi, bukan karena petir datang belakangan, melainkan karena suara membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai telinga kita. Alam memang penuh dengan fenomena yang menakjubkan. Namun fenomena berikutnya justru terjadi di dalam diri kita sendiri. Hampir semua orang mengalaminya setiap pagi, tetapi jarang mengetahui alasan ilmiahnya. Pernahkah kamu merasa suara alarm terdengar jauh lebih menyebalkan dibandingkan suara lain dengan volume yang sama? Ternyata, bukan hanya karena bunyinya yang keras. Saat kita tidur, otak berada dalam kondisi yang lebih tenang. Ketika alarm berbunyi secara tiba-tiba, otak langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang mendesak dan harus segera mendapat perhatian. Akibatnya, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol untuk membantu kita terbangun lebih cepat. Perubahan yang terjadi secara mendadak inilah yang membuat suara alarm terasa mengganggu, bahkan bisa membuat jantung berdebar atau suasana hati menjadi kurang nyaman sesaat setelah bangun. Karena itulah, banyak orang merasa lebih segar ketika terbangun secara alami tanpa alarm. Jadi, rasa tidak nyaman saat mendengar alarm bukan karena kamu malas bangun, tetapi karena otak memang bereaksi terhadap suara yang dirancang untuk memaksa kita terjaga. Otak kita memang sering bereaksi dengan cara yang tidak kita sadari. Fenomena berikutnya bahkan lebih aneh. Mungkin kamu pernah mengalaminya sendiri, masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba lupa apa tujuanmu datang ke sana. Pernahkah kamu berjalan ke sebuah ruangan dengan tujuan tertentu, tetapi sesampainya di sana tiba-tiba lupa apa yang ingin dilakukan? Beberapa detik kemudian, saat kembali ke ruangan sebelumnya, ingatan itu justru muncul lagi. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect. Otak manusia membagi pengalaman menjadi beberapa bagian berdasarkan perubahan lingkungan. Saat kita melewati pintu dan memasuki ruangan baru, otak menganggap kita sedang memulai sebuah babak baru. Akibatnya, informasi yang berkaitan dengan ruangan sebelumnya menjadi sedikit lebih sulit diakses untuk sementara waktu. Fenomena ini bukan berarti daya ingatmu buruk. Justru ini adalah cara otak mengatur informasi agar tidak terlalu banyak diproses sekaligus. Karena itu, lain kali jika kamu lupa tujuan saat masuk ke sebuah ruangan, jangan panik. Bisa jadi otakmu hanya sedang bekerja sesuai caranya sendiri. Cara kerja otak memang sering membuat kita terkejut. Namun, bukan hanya pikiran yang bisa bereaksi terhadap suatu peristiwa, tubuh kita juga sering memberikan respons yang sangat nyata, bahkan ketika kita hanya menjadi seorang penonton.
Pernahkah kamu merasa jantung berdebar kencang saat menonton adu penalti meskipun kamu hanya duduk di depan layar? Ternyata, otak manusia tidak sepenuhnya bisa membedakan antara mengalami suatu peristiwa secara langsung dan menyaksikannya dengan penuh keterlibatan. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas mirror neuron, yaitu jaringan saraf yang membantu kita memahami dan ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Saat melihat seorang pemain bersiap menendang penalti, otak kita seolah ikut menempatkan diri dalam situasi yang sama. Akibatnya, tubuh melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang membuat jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi lebih berat, bahkan telapak tangan bisa berkeringat. Respons ini sebenarnya merupakan mekanisme alami tubuh ketika menghadapi situasi yang dianggap menegangkan. Jadi, rasa gugup saat menonton adu penalti bukan berarti kamu terlalu terbawa suasana. Itu adalah cara otak dan tubuh menunjukkan empati terhadap apa yang sedang terjadi. Tubuh dan otak kita ternyata mampu bereaksi hanya karena melihat sebuah peristiwa. Namun, fakta terakhir justru terjadi hampir setiap malam saat kita memejamkan mata. Sesuatu yang semua orang alami, tetapi hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Pernahkah kamu terbangun setelah mengalami mimpi yang terasa begitu nyata? Hingga saat ini, para ilmuwan masih terus mempelajari mengapa manusia bermimpi. Namun, ada beberapa teori yang paling banyak didukung. Salah satunya menyebutkan bahwa mimpi membantu otak memproses pengalaman, menyusun ingatan, dan mengatur emosi yang kita alami sepanjang hari. Sebagian besar mimpi terjadi saat kita memasuki fase tidur REM, yaitu ketika aktivitas otak sangat tinggi meskipun tubuh sedang beristirahat. Pada fase ini, otak menggabungkan berbagai potongan ingatan, emosi, dan imajinasi menjadi cerita yang terkadang terasa aneh, tetapi sangat nyata. Meskipun belum semua jawabannya diketahui, para ilmuwan sepakat bahwa mimpi bukanlah sesuatu yang sia-sia. Justru, mimpi merupakan bagian penting dari cara otak menjaga kesehatan mental dan memproses informasi. Jadi, saat kamu bermimpi nanti malam, mungkin otakmu sedang bekerja lebih keras daripada yang kamu bayangkan. Dunia di sekitar kita dipenuhi oleh hal-hal luar biasa yang seringkali luput dari perhatian. Semakin kita memahami bagaimana alam, tubuh, dan pikiran bekerja, semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Kalau kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa subscribe Mistora agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan pengetahuan berikutnya.